Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita suka mengasosiasikan kekuasaan, kekayaan, popularitas itu dengan kesombongan. Tapi, bagaimana jika Alkitab tidak mengatakan demikian? Kesombongan intinya tidak berbicara sekedar memiliki kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Tapi sesungguhnya kesombongan adalah hasrat hati untuk melampaui Tuhan. Mari saat ini kita berhenti di sini dan resapi maknanya. Sebuah hasrat hati untuk melampaui Tuhan. Pernyataan ini sekilas terlihat berlebihan. Tapi mari kita sadari bahwa nyatanya pernyataan ini bisa loh sangat dekat dengan kita. Yeremia 17 ayat 9-10 memperingatkan akan kandungan hati setiap manusia. Demikian firman Tuhan. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kiranya ayat ini bisa mengawali renungan ini dengan meluruskan motivasi kita di dalam mendengarkan, mengarahkan hati kita untuk memeriksa diri kita ketika kita membaca firman Tuhan. Mari saat ini kita membaca Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, melampaui bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nyatanya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat terdalam jurang maut. Ada dua tafsiran yang menarik dari ayat yang kita telah baca. Tafsiran pertama mengatakan bahwa di dalam ayat 12, bintang timur yang ditulis dalam ayat itu adalah Lucifer. Mengapa? Karena dalam terjemahan Latin Vulgata oleh Hieronymus, kata bintang timur memakai kata Lucifer, pembawa terang. Teks Yesaya 14 ini sering kemudian dikaitkan oleh Lukas 10 ayat 18 tentang perkataan Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, bunyinya. Tafsiran kedua lebih merujuk pada fakta historis dan konteks tulisan, yang sebenarnya merujuk pada Raja Babel itu sendiri. Lalu apa yang benar? Apakah yang pertama atau yang kedua? Saya tidak akan memilihnya, sebab inilah keindahan firman Tuhan, di mana sebuah teks bisa memiliki kedalaman makna yang bersama kita renungkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pesan yang pasti diberikan ayat ini adalah bahwa kesombongan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kesombongan di sini bukan hanya orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan popularitas, namun sebuah hasrat dalam hati untuk melampaui Tuhan. Ayat 13 yang telah kita baca berkata dengan jelas, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Demikian kesombongan dinyatakan sebanyak 3 kali. Sesungguhnya kesombongan tidak dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi kesombongan dimulai dari suara di dalam hati kita. Kesombongan tidak perlu dinilai dari luar, tetapi kesombongan dinilai Tuhan di dalam diri setiap manusia. Ini penting,
Karena sesungguhnya penampilan manusia bisa menipu. Tidak semua orang kaya populer pasti sombong. Dan tidak semua juga orang yang tidak memiliki semuanya itu otomatis pasti tidak sombong. Keinginan untuk melampaui Tuhan sesungguhnya ditunjukkan oleh ketiga aspek. Firman Tuhan menunjukkan kita kesombongan sampai 3 kali. Yang pertama, naik ke langit. Kedua, mendirikan tahta yang melampaui bintang-bintang Allah. Dan yang ketiga, duduk di atas gunung sidang ilahi. Ketiga hasrat ini bisa dimaknai demikian. Yang pertama, naik ke langit. Apa maksudnya? Yaitu hasrat untuk melampaui otoritas Tuhan. Karena langit seringkali disimbolkan sebagai tingkat otoritas Tuhan. Menariknya lagi, langit juga bisa dilambangkan sebagai harapan akan pemeliharaan Tuhan. Dengan kata lain, kesombongan juga bisa berarti bahwa saat kita menganggap semua yang kita bisa miliki dan peroleh itu berasal dari kita sendiri. Kesombongan adalah ketika kita berpikir semuanya dari pemeliharaan sampai hidup kita berasal dari kita. Yang kedua, tahta yang melampaui bintang-bintang Allah. Apa maksudnya? Sebuah tahta yang melampaui ciptaan termulia Tuhan. Tahta sering dilambangkan sebagai kerajaan. Dengan kata lain, nuansa otoritas semakin ditekankan. Tahta adalah sesuatu yang diduduki seorang raja. Dan di dalam unsur kerajaan, ada unsur relasi dengan sesama manusia. Dengan kata lain, kesombongan juga adalah perasaan bahwa diri ini lebih penting daripada orang lain. Kesombongan mendorong orang mencari puji-pujian, dan kesombongan mendorong orang itu menginjak orang lain dan merendahkan mereka. Yang ketiga, bentuk kesombongannya adalah duduk di atas gunung sidang ilahi. Apa artinya? Yaitu menilai dirinya dengan status yang melampaui Allah. Di dalam konteksnya, gunung sidang ilahi adalah tempat di mana Tuhan memberikan hukumnya. Dengan kata lain, kesombongan ini menempatkan diri mereka sebagai pembuat hukum sendiri dan orang yang paling merasa diri bijak daripada semua penasihat hukum di dunia. Sebagai kesimpulan, kesombongan adalah ambisi yang didasarkan oleh ego manusia. Sikap merasa lebih baik dari orang lain dan sikap menghakimi orang lain. Sesungguhnya Alkitab mendefinisikan kesombongan bukan ketika kita merasa hebat, tapi sesungguhnya ketika kita melawan otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu mengolok-olok Tuhan untuk melawan otoritasnya, melainkan segala hal yang kita pikirkan tentang diri kita, apa yang kita lakukan, dan segala hal yang kita ucapkan yang berasal bukan dari Tuhan, itu bisa disebut kesombongan. Saat ini mari kita kontraskan dengan apa arti kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7 saya akan bacakan juga. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih pada dasarnya tidak pernah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kita diberikan definisi begitu banyak,
Tetapi sesungguhnya kasih bukanlah kasih jika semua yang kita lakukan hanya untuk meninggikan diri kita sendiri. Sesungguhnya kasih mencerminkan Yesus Kristus yang sesungguhnya mewujudkan kasih itu. Kita sebagai manusia berdosa tidak lepas dari dosa kesombongan. Kesombongan tidak hanya ketika kita memandang diri tinggi, tetapi bisa ketika kita merasa pantas memandang diri di luar kacamata Allah. Itu adalah kesombongan dengan bentuk lain. Karena ada rasa bisa memiliki identitas, bisa menilai identitas kita tanpa Tuhan. Saat ini mungkin kita memandang diri jelek, kita sering menghina diri dengan cap-cap negatif, kita mencap diri gagal. Apakah itu rendah hati? Sesungguhnya Tuhan berkata bahwa Dia menganggap setiap manusia itu berharga di matanya. Maka menjelekan diri juga adalah bentuk kesombongan rohani, karena diri merasa lebih cocok mendefinisikan diri daripada Tuhan. Jika kita menciptakan sebuah lukisan yang menurut kita indah, apakah lukisan itu berhak mengatakan bahwa dirinya itu jelek? Tentu tidak. Maka itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah saat ini kita tidak lagi meninggikan hati di hadapan Tuhan. Melainkan mari kita rendah hati mengaku bahwa hidup kita itu selalu berasal dari Tuhan, selalu dibentuk oleh Tuhan, dan selalu ditujukan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kerendahan hati bukan sekedar tidak meninggi-ninggikan diri, atau kerendahan hati tidak sekedar untuk merendah-rendahkan diri. Tetapi kerendahan hati yang sejati adalah ketika kita sungguh mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Yeremia 9 ayat 23-24 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semua itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Semua pengenalan akan Tuhan akan membawa kita bisa mengenal diri dengan baik. Kerendahan hati bukanlah berarti kita mau menghina diri, karena Yesus juga ingin meninggikan orang yang rendah hati. Kita baca di Matius 23 ayat 12. Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana Tuhan meninggikan orang yang rendah hati? Jawabannya, yaitu dengan menyatakan dirinya di hadapan orang itu, dengan memberikan dia hikmat untuk mengenal dirinya. Dari sana kita bisa belajar untuk memiliki kerendahan hati yang sejati. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maukah kita saat ini memiliki kerendahan hati? Mulailah mengenal Allah kita dalam hidup kita. Milikilah relasi melalui saat teduh. Milikilah hati yang jujur, terbuka untuk mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kita sungguh melakukannya, pada saat Tuhan, tentu kita akan memperoleh hati yang mau mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mari dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan yang yakin, kita yakin bahwa firman Tuhan ini benar. Sebab Yesaya 14 ayat 26-27 mengatakan demikian. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam
telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Sungguh rencana Tuhan pasti akan terpenuhi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Kiranya kami boleh menghidupi firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Di dalam hidup kami yang tidak selalu baik-baik saja, yang mungkin dipenuhi dinamika naik turun, kiranya kami tetap memiliki kerendahan hati untuk selalu dituntun Engkau, selalu diajar oleh Engkau, dan kiranya kami menjalani hari dengan penuh keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.